Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya lagi berada di Museum Perkebunan Indonesia yang berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 53 Kota Medan. Museum ini baru saja diresmikan pada tanggal 10 Desember 2016 lalu. Museum Perkebunan Indonesia dikelola oleh Yayasan Museum Perkebunan Indonesia yang berlokasi di gedung milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Museum Perkebunan Sumatera Utara dari dulu sudah melegenda. Desain perkebunan pertama juga ada di Sumatera Utara. Museum Perkebunan Indonesia mempunyai slogan menghubungkan masa lalu dan masa depan. Jadi, kita bisa melihat bagaimana perkembangan perkebunan di Indonesia dari masa lampau hingga saat ini. Museum Perkebunan Indonesia sangat cocok sebagai objek wisata yang mengedukasi masyarakat tentang perkebunan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Dengan adanya museum ini, maka sejarah perkebunan akan terdokumentasi dengan baik. Di museum ini, pengunjung akan disuguhkan oleh beragam kekayaan komoditas yang ada di tanah air, mulai dari kopi, teh, tembakau, kakao, hingga kelapa sawit. Masing-masing komoditi tersebut dibuatkan ruangan khusus, sehingga pengunjung bisa puas mendapatkan informasi. Pengunjung akan disajikan beragam informasi tentang komoditi itu, lengkap hingga pengetahuan soal lokasi perkebunan dan bermacam-macam hasil olahannya. Di museum ini, pengunjung juga bisa melihat proses pembuatan coklat, pembuatan lilin, bahkan pembuatan kosmetik. Oh iya teman-teman, di sini kita juga dapat melihat di halaman depan museum ini ada pesawat terbang penyiraman tembakau, lokomotif merek Durkow dan Brown, dan Montik atau kepala kereta. Di sini kita juga bisa bersuah foto. Nah, sekarang saya sedang berada di dekat pesawat terbang penyiraman tembakau atau Agricultural Aeroraf. Pesawat dengan model Piper Pauno PA-25 didatangkan dari Lock Haven, Pennsylvania, USA pada tahun 1958. Digunakan untuk penyiraman pestisida pada tanaman tembakau Delhi. Pesawat ini beroperasi selama 49 tahun. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, beginilah kondisi pesawat terbang penyiraman tembakau yang menjadi pusat perhatian di Museum Perkebunan Indonesia ini. Kemudian di sampingnya kita beralih ke Montik atau kepala kereta. Montik merupakan buatan Skoma dari Jerman, memiliki panjang 370 cm dengan tinggi 250 cm dan lebar 140 cm. Lori dapat dipergunakan untuk mengangkut sawit hingga kapasitas 50 ton. Wow! Angkutan ini dipergunakan oleh PT Scovin Indonesia untuk mengangkat buah sawit di perkebunan Aek Loba di tahun 1982 sampai dengan 2015. Nah, untuk itu, mari kita lihat secara detail keadaan Montik ini teman-teman.
perkebunan Indonesia ini, kita juga dapat melihat lokomotif merek Durco dan Browns. Lokomotif ini dibuat tahun 1940 dari Belanda. Kepala kereta api ini memiliki kapasitas 80 PK. Terakhir kali dioperasikan oleh PT PN 4 pada Mei 1996. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan lokomotif merek Durco dan Browns ini, mari kita lihat secara langsung teman-teman. Nah, lebih lengkapnya, mari kita lihat bagaimana keadaan di dalam Museum Perkebunan Indonesia ini, teman-teman, yakni koleksi-koleksi dan informasi yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan perkembangan perkebunan Indonesia. Seperti yang ada di ruangan pertama Sultan Maklum Ar-Rasyi, museum ini akan diperlihatkan di dinding bangunan tersebut tentang sejarah museum ini berdiri, serta pusat penelitian perkebunan seperti kelapa sawit, kakao Indonesia, karet, kopi, serta perkebunan gula Indonesia. Ada pula produk tanaman industri tahunan lainnya yang ditanam dengan skala kecil, berupa lada, pala, kayu manis, cengkeh, maupun vanili. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat keadaan di dalam Museum Perkebunan Indonesia ini. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi berada di ruangan kedua, yakni ruangan Said Abdullah. Di sini kita bisa lihat produk turunan sawit, sejarah kopi, serta hasil kopinya. Di samping itu juga ada perkembangan dari kakao, sejarah teh Indonesia, dan asal mula tebu. Selanjutnya, saya akan melihat kepada teman-teman sekilas tentang keadaan di ruangan kedua ini. Kemudian di ruangan ini juga terdapat layar yang menggambarkan keadaan para pekerja yang sedang bekerja di perkebunan dahulu. Selanjutnya, sejarah penyebaran kopi
di Indonesia dimulai pada tahun 1696 oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda membawa bibit kopi pertama dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Bibitnya sendiri berasal dari Yaman. Seorang gubernur Belanda yang bertugas di Malabar, India berinisiatif mengirimkan bibit yang diketahui berjenis Arabica ini. Selanjutnya di sini ada sejarah dari kakao. Indonesia mengenal kakao sejak abad ke-15 pada tahun 1560. Orang-orang Spanyol datang ke tanah air dengan membawa kakao dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia, tepatnya di Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, kemudian kita akan membahas sejarah teh yang ada di Indonesia. Teh pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1684, dibawa oleh Andreas Kleyr, seorang ahli botani yang berkebangsaan Jerman. Pada masa itu, teh dibawa dalam bentuk benih dan hanya dikenal sebagai tanaman hias. Setelah itu, pada sisi kanan ruangan tersebut terdapat ruangan Jacobus Nierenhuis. Di dalamnya ada ruangan khusus tempat menyimpan sepeda yang dikenal orang dahulu atau para pekerja perkebunan tersebut, yakni sepeda ontel. Beginilah keadaan sepeda ontel di dalam ruangan ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, adapun jenis-jenis tembakau yang telah jadi ini tersusun dengan rapi di dalam sebuah peti. Nah, adapun di atas meja ini terdapat tembakau yang belum diolah atau yang masih berbentuk dedaunan yang sudah kering. Semua tersusun secara rapi dan sesuai jenisnya masing-masing. Nah, oh iya teman-teman, di sebelah kanan bisa kita lihat terdapat sejarah tanaman karet. Di sini kita bisa melihat pohon karetnya langsung, serta alat-alat yang digunakan pekerja dalam mengambil karet tersebut. Ada juga hasil dari tanamannya, yakni hasil dari tanaman karetnya.
Nah, sekarang ini saya lagi berada di lantai kedua dari bangunan Museum Perkebunan Indonesia ini. Seperti yang bisa kita lihat teman-teman, di lantai kedua ini banyak sekali terdapat barang-barang yang bersejarah tentang perkebunan Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman akan saya lihatkan secara langsung keadaan barang-barang tersebut. Kemudian di ruangan ini juga terdapat alat-alat laboratorium tembakau Delhi, serta tabung penyimpanan hasil penelitian dari tembakau tersebut. Kemudian di sini juga ada tangga stapel. Stapel berasal dari bahasa Belanda yang artinya tumpukan. Tangga ini digunakan ketika menyusun daun tembakau yang akan difermentasi menjadi rumpukan yang tinggi. Tidak hanya itu, di dalam ruangan ini juga terdapat alat lainnya seperti termograf, catur dari batang sawit, neraca analitik, dan timbangan, seperti yang kita lihat pada video kali ini. Di sini juga terdapat mata uang seri perkebunan, perangko seri perkebunan dari tahun ke tahun. Di bagian dalam lemari ini, kita juga bisa melihat banyak sekali mesin hitung uang yang digunakan orang dahulu pada perkebunan tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini ada tumpukan bal, kemasan yang berisi daun-daun tembakau yang telah selesai disaring yang dibungkus tikar purun dan goni burlap. Bal-bal tersebut juga terlebih dahulu dilengkapi dengan merek dan kode sebelum dikapalkan melalui pelabuhan Belawan ke Bremen. Tidak hanya itu, di dalam ruangan ini juga terdapat alat stempel, kamceng, mesin hitung perangko,
serta termometer apung. Oh iya, di sini kita juga bisa melihat ada radio transistor serta di dinding-dinding tersebut terdapat gambar-gambar orang para pekerja perkebunan dahulu. Nah, kali ini ada yang menjadi bahan perhatian saya, teman-teman. Terdapat kotak saring, terbuat dari papan kayu berbentuk segi panjang. Pada permukaannya dibuat sekat-sekat berwarna merah, kuning, hijau, biru. Benda ini adalah alat untuk menyaring, memilah kembali lembar daun tembakau deli sesuai blok warnanya. Ada juga papan ukur. Ini digunakan untuk mengukur daun tembakau deli. Terdiri dari beberapa jenis. Selanjutnya, di sini terdapat ember kayu. Ember terbuat dari kayu yang dijadikan wadah pupuk atau bahan kimia lainnya yang dicampur dengan air. Ada juga lincak yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bangku panjang dari bambu, digunakan untuk mengangkut daun tembakau yang akan ditimbang. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar kali ini. Pada dinding ruangan tersebut terdapat gambar para pekerja perkebunan dahulu. Di sini mereka sedang memilah daun tembakau di gudang sortir tembakau deli. Ada juga tiang penjemuran tembakau, digunakan untuk melembabkan tembakau yang akan dibelah. Inilah contoh dari tiang penjemuran tersebut. Seperti yang kita lihat, di ruangan ini juga terdapat bangsal pelayuan tembakau atau tempat penjemuran daun tembakau. Wow. Di sini juga ada peti turun, wadah untuk meletakkan daun tembakau deli yang telah melalui proses pelayuan dan pengeringan. Nah, yang tidak kalah penting, di sini juga terdapat rumah tinggal pekerjaan kontrak perkebunan yang berukuran kecil, 3x3 meter. Demikianlah sejarah Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Sumatera Utara.